Kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara membangun story produk. Jadi story kan kita sering dengar kalau misalkan story itu penting ya, story produk itu penting. Gimana sih cara membangun story untuk produk kita sehingga orang-orang itu membeli story dari produk kita, kayak gitu. Jadi misalkan saat ini saya akan bahas tentang story-nya tas Hermes ya. Tas Hermes itu story-nya adalah bahannya, kulitnya berkualitas. Kadang-kadang pakai bahan yang langka, jumlahnya terbatas, dan juga ini handmade dan belinya di luar negeri gitu kan. Tapi apakah orang beli karena story ini, karena hal-hal ini? Bukan ya. Jadi orang-orang nggak beli karena ini, tapi orang beli karena story mereka sendiri. Jadi orang beli karena story-nya orang itu tersebut. Jadi mereka misalkan ya, mereka dapat story ketika mereka beli Hermes, story tentang perjuangan suksesnya. Jadi kan harganya mahal, harganya katakanlah ini ya, Hermes yang ini harganya 434 juta. Ketika dia pakai itu ke teman-temannya, dia jadi punya kisah ya kan. Wah, kamu punya Hermes ya? Iya. Dia akan punya kisah tentang perjuangan kesuksesannya. Gimana dia itu dulu berjuang. Oh iya, saya dulu tuh nggak seperti ini mas. Dulu tuh saya dari bawah mas, dari karyawan, kemudian sekarang usaha, dan sekarang akhirnya bisa mas. Nah, dia mendadak punya story tersebut. Dia juga punya story dengan teman-temannya. Kalau misalkan mereka kumpul di kafe misalkan, dia jadi punya story tentang kisahnya hunting tas di luar negeri. Oh ya, aku hunting tas di luar negeri kayak gitu. Dia jadi punya story. Kisahnya untuk dapat ini sulit, peminatnya banyak, dan aku pengen ini sampai inden setahun mas, gitu kan. Sampai harus inden setahun kayak gitu. Kemudian kisahnya, oh ya, saya ke toko itu ketemu artis, gitu kan. Atau juga mungkin tasnya mirip, oh ya, tas ini mirip sama itu loh, artis itu loh, kayak gitu. Dia jadi punya story ketika membeli itu. Jadi bukan story tasnya, tapi story dari pemiliknya. Jadi pemiliknya itu yang beli itu jadi punya story. Seperti itu. Nah, caranya bagaimana bikin story untuk produk kita? Yang pertama adalah bikin produk yang dimendang-mendingin. Jadi mendingin ini gitu. Jadi kita harus punya target. Produk kita itu harus dimendang-mendingkan dengan produk yang lain. Contoh, kita punya nasi pecel ya kan. Ketika kita punya nasi pecel dan orang mencoba, misalkan ada pembeli nyoba nasi pecel kita. Ketika dia mencoba nasi pecel yang lain, misalkan ini ya, dia akan dimendang-mendingkan dengan pecel kita. Misalkan pecel kita pecel A gitu kan, dia beli pecel B. Di pecel B, dia sama temannya itu, mending pecel A loh enak, kayak gitu, lebih enak gitu kan. Bahkan kalau misalkan dia pergi beli gado-gado pun itu dimendang-mendingkan dengan pecel kita. Misalkan dia beli gado-gado di mana gitu kan. Gado-gado enak sih, cuma mending pecel yang itu kayak gitu. Jadi kita dimendang-mendingkan. Ketika kita dimendang-mendingkan, berarti kita sudah punya value, punya kisah untuk si orang tadi. Yang kedua adalah buat konsumen merasa bangga pada temannya. Jadi kalau misalkan dia cerita tentang pecel kita ke temannya, dia merasa bangga. Karena orang itu ingin berkontribusi pada kebahagiaan orang lain. Misalkan ini ada orangnya, coba contoh. Ada dua orang teman, mereka ngobrol kan. Satunya bilang lapar, satunya ngomong, kalau lapar, ada loh pecel enak di sana, gitu kan. Akhirnya mereka mencoba. Dan ketika temannya puas, nah kan, bener apa kataku, kayak gitu. Sehingga orang yang ngomong tadi dia merasa berkontribusi pada kebahagiaan temannya tadi. Akhirnya teman saya itu punya tempat makan pecel yang enak, yang itu kontribusi saya, seperti itu. Jadi seperti itu.